Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu buku yang, wah penting banget judulnya, Science Under Siege atau Sains dalam Kepungan. Tapi jangan kira ini cuma review buku biasa ya. Anggap aja ini investigasi bareng, soalnya kita bakal mengungkap perang yang terorganisir melawan fakta itu sendiri. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja, nonjok banget. Ini dari penulisnya langsung. Mereka bilang, selama lebih dari 2 dekade, kami masing-masing udah berjuang sendirian melawan kekuatan anti-sains yang makin besar. Kebayang nggak? Ini bukan lagi soal teori di atas kertas. Buat mereka, ini pertarungan sehari-hari. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Siapa sih kekuatan yang mereka maksud ini? Dan kenapa gitu loh mereka sampai segitunya memerangi sains? Yuk kita bongkar sama-sama misteri ini. Oke, sekarang kita coba gambar petanya ya, peta pertempurannya. Menurut buku ini, serangan ke sains itu bukan asal-asalan, bukan random. Ini tuh kayak pengepungan yang udah direncanain mateng-mateng dan ada dua front atau dua garda depan yang jadi target utama. Di satu sisi, ada isu krisis iklim. Di sisi lain, ancaman pandemi. Kelihatannya kan dua hal yang beda banget ya. Tapi, nah ini dia kuncinya. Penulis buku ini nunjukin kalau serangan ke para ilmuwan iklim dan serangan ke para ahli vaksin itu ternyata dalangnya sama. Dan cara mainnya pun mirip banget. Dan ini bukan sekedar debat kusir atau perang argumen di media sosial ya. Serangannya tuh brutal, personal banget. Bayangin, para ilmuwan ini dapat ancaman, dilecehkan, bahkan ada yang dikirimin amplop isi bubuk putih ke kantornya. Gila kan? Tujuannya itu jelas, bukan buat adu data, tapi buat ngerusak mental dan nama baik mereka. Ini udah level intimidasi yang benar-benar kejam. Nah, kampanye segede ini pasti butuh duit, dan bukan duit kecil. Jadi, pertanyaan berikutnya, follow the money. Siapa sih yang ngasih modal buat mesin keraguan ini jalan terus? Oke, pertanyaan soal duit ini ngebawa kita langsung ke jantung permasalahannya. Ke apa yang disebut ekosistem anti-sains. Menurut penulis, ada dua pemain kakap di sini. Dua kelompok yang punya kepentingan finansial raksasa buat nyebarin keraguan. Pemain pertama, mereka sebut sebagai plutokrat. Gampangnya gini, ini tuh orang-orang super kaya dan perusahaan-perusahaan raksasa, khususnya yang main di industri bahan bakar fosil. Buat mereka, kebijakan soal iklim itu, ya, ancaman buat bisnis. Terus gimana? Ya mereka gelontorin duit ke yayasan-yayasan atau kelompok-kelompok samaran buat nyerang sains dan ilmuwan. Tujuannya, simpel, jaga cuan. Pemain kedua ini lebih gede lagi, yaitu petrostate. Ini ngomongin negara loh, negara-negara kayak Rusia, Arab Saudi, yang ekonominya itu napasnya dari minyak. Nah, mereka ini pakai disinformasi bukan cuma buat nahan aksi iklim, tapi juga sebagai senjata geopolitik. Tujuannya buat bikin kacau negara lain. Jadi ini udah bukan soal duit lagi, ini soal kekuasaan. Oke, jadi kita udah tahu nih sumber dananya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya duit segitu banyak bisa diubah jadi kekacauan politik? Yuk kita intip playbooknya, cara mainnya. Coba deh dengerin retorika yang mereka pakai. Kasar banget. Ada seorang senator yang bilang perubahan iklim itu kebohongan terbesar yang pernah ada. Nah, kalau udah ngomong gini, ini kan udah bukan diskusi ilmiah lagi. Ini jelas banget contoh gimana fakta sains itu dipelintir abis-abisan jadi senjata politik. Dan ini bukan cuma omdo loh, mereka beneran bergerak. Dari dalam pemerintahan, mereka pangkas dana riset, mereka bikin investigasi yang ujung-ujungnya cuma buat ngebully ilmuwan, dan mereka jegal semua peraturan yang ada hubungannya sama iklim. Ini namanya sabotase. Sabotase sistematis dari dalam sistem itu sendiri. Dan disinilah bagian paling ironisnya. Mereka teriak-teriak konspirasi kalau dengar rencana PBB kayak Agenda 2030. Tapi pada saat yang sama, coba tebak. Ada yang namanya Proyek 2025. Ini rencana beneran yang didanai gede-gedean buat ngebongkar semua aturan lingkungan. Kata penulisnya, ini sih namanya konspirasi yang sesungguhnya justru ada di depan mata kita, bukan yang mereka teriak-teriakin. Oke, soal duit dan politik. Udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke pabriknya. Gimana mereka bikin dan nyebarin amunisi andalan mereka? Disinformasi. Inilah dia, mesin propagandanya. Mesin ini punya dua kru utama. Pertama, ada yang disebut para profesional. Ini tuh orang-orang pintar, punya gelar, tapi tugasnya bikin konten hoaks yang kelihatannya ilmiah. Mereka ini pabrik amunisinya.
Terus yang kedua ada para propagandis. Nah ini media, influencer yang tugasnya nembakin amunisi tadi ke masyarakat luas biar viral. Kombinasi keduanya ini bahaya banget karena bikin seolah-olah ada perdebatan ilmiah yang serius, padahal ya isinya cuma hoaks. Nah, sekarang pegangan, kita mau masuk ke gudang senjata mereka yang paling absurd, teori konspirasi. Pernah dengar soal laser luar angkasa, chemtrails, atau Great Reset? Apa sih persamaannya? Jawabannya bukan cuma sama-sama aneh, ada yang lebih dalam dari itu. Ini nih beberapa contoh senjata andalan mereka. Kedengarannya emang konyol ya, tapi jangan salah. Tujuan teori-teori aneh kayak chemtrails atau laser luar angkasa itu bukan supaya orang percaya 100%. Tujuannya adalah bikin berisik, bikin gaduh, biar perhatian kita semua kealihkan dari isu yang sebenarnya penting. Dan inilah goal utamanya. Teori-teori ini bukan cuma buat lucu-lucuan di internet. Ini adalah senjata psikologis. Tujuannya cuma satu, bikin masyarakat bingung, bikin ragu, sampai akhirnya kepercayaan kita ke sains dan institusi ilmiah itu hancur. Kalau kepercayaan udah nggak ada, ya udah, nggak bakal ada lagi yang nuntut pemerintah buat bertindak kan. Game over. Oke, kedengerannya suram banget ya. Tapi tenang, buku ini nggak cuma ngasih masalah, tapi juga ngasih harapan. Ada kok jalan keluarnya. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita lakuin. Buat ngelawan apa yang disebut semburan kebohongan ini, ada 3 langkah praktis. 1. Inokulasi. Maksudnya, kita kasih tahu orang-orang soal taktik disinformasi ini sebelum mereka kena. Kayak vaksin gitu. 2. Ulang terus fakta yang benar, jangan bosan. Dan ketiga, ini yang paling penting, jangan cuma ngebantah hoaxnya, tapi kita harus kasih cerita tandingan yang jauh lebih menarik dan tentunya benar. Tapi ngelawan disinformasi doang, itu nggak cukup. Perang ini harus kita hadapi di semua lini. Kita perlu nuntut politik yang bersih. Kita perlu dukung media yang beneran jujur. Kita juga harus dorong para ilmuwan buat lebih berani ngomong. Dan yang paling dasar, paling simpel tapi paling kuat, pakai suara kita. Pilih pemimpin yang percaya sama fakta, bukan yang ikut nyebarin hoax. Penulisnya menutup buku ini dengan kutipan yang epik banget, pinjam dari Lord of the Rings. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau pertarungan ngelawan kegelapan disinformasi ini emang berat, mungkin kelihatan mustahil, tapi ini pertarungan yang wajib kita menangkan. Dan perjuangan itu dimulai hari ini. Jadi sekarang kita semua udah tahu kan cara main mereka, kita udah ngintip dapur mesin disinformasi mereka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada apa sih? Tapi, terus kita mau ngatain? Langkah selanjutnya, ya ada di tangan kita semua.